Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Garuda. Welcome back, ketemu lagi di konten Fiska Barsya ID. Hari ini hari Kamis tanggal 14 September. Sobat Garuda, tentunya sebelum gua mau ngobrol ringan, sebelum gua mau bahas tentang tim nasional Indonesia, pasti gue ingin memberikan doa kepada sahabat semua agar senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap niat baik dan aktivitasnya. Oke, Sobat Garuda, hai, welcome. Hari ini merupakan hari yang sangat bahagia untuk fans timnas karena ya meskipun gue agak telat ya mengupdate-nya, udah lebih dari 48 jam, it's okay, gak apa-apa. Gue pengen ngobrol aja tentang keberhasilan timnas U23 melangkah ke babak putaran final Piala Asia U23 di Qatar. Ya, yes, alhamdulillah. Akhirnya Sintayong berhasil menuntaskan dahaga Indonesia U23 untuk bisa mencicipi, merasakan langsung putaran final setelah sebelum-sebelumnya selalu fail, selalu gagal. Dan keberhasilan ini tentunya membuat Sintayong menciptakan histori, memecahkan telur yang selama ini belum pernah bisa dipecahkan oleh coach-coach sebelumnya, di mana tentunya STY mampu membuat sejarah meloloskan pertama kalinya timnas U23 ke putaran final Piala Asia U23. Ya memang kalau untuk level U23 Indonesia serasa amat sulit ya. Di kategori ini di pagelaran sebelumnya juga tidak pernah lolos gitu. Bahkan gue masih ingat tahun lalu pun juga kita gagal karena 2 kali bermain, karena waktu itu lawannya langsung Australia. Jadi Sintayong pun juga baru pegang tim ini beberapa bulan, jadi akhirnya kalah 2 kali pertemuan, 0-1 dan 3-2, membuat Indonesia tahun lalu itu gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23. Dan tahun ini 2 hari lalu Indonesia berhasil mengalahkan Turkmenistan di laga pamungkas grup K qualifiers U23 dan membuat Indonesia akan bermain di Qatar bulan April tahun depan. Nah Sobat Garuda, tapi sebelumnya kita bahas sedikit ya pertandingan kemarin, di mana Indonesia kemarin bermain dengan adanya beberapa perubahan dari sektor pertahanan. Memang Rizky Ridho dan Komang Teguh bermain di center back, di kiri ada Elkan Begat dan di kanan ada Rio Fahmi sebagai full back kanan dan kiri. Kemudian di trio lini tengah diisi oleh Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri. Kemudian 3 di depan diisi oleh Hoki Caraka, sebelah kanan itu ada Rafael Strike, dan kirinya dipasang ada Pratama Arhan. Di 15 menit awal bahkan Indonesia terlihat cukup mendominasi di lini tengah dan ada beberapa peluang diciptakan, namun gol pertama itu baru tercipta di sekitar menit 41 ya, melalui kerjasama apik dari sisi kanan dari pertahanan Turkmenistan, sisi kiri kerjasama apik, bola disodorkan langsung ke tengah, di mana posisi dari Ivar Jenner yang kosong melihat ruang yang sangat terbuka, melepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Bola deflected sebetulnya, tapi tetap masuk ke gawang Turkmenistan. Gol 1-0 untuk Indonesia. Hingga akhir babak pertama Indonesia tetap unggul 1-0. Babak kedua Turkmenistan tidak banyak melakukan perubahan karena memang mereka memilih untuk menumpuk pemain di tengah
untuk meredam agresivitas dari pemain timnas. Nah, Indonesia pun juga di babak kedua tetap menguasai beberapa peluang tercipta ya. Namun memang gol kedua itu baru tercipta di akhir babak kedua, di mana ini pengantin baru nih, Pratama Arhan Alif menciptakan gol melalui umpan langsung dari Raihan ya, disundul, dan gol kedua. Dan gol kedua ini memastikan Indonesia lolos ke babak utama putaran final Piala Asia. Tentunya patut disyukuri ya Sobat Garuda, karena ya, ini merupakan keberhasilan Indonesia lolos ke babak putaran final, sehingga membuat nanti tahun 2024 merupakan tahun yang cukup padat ya, dimana di Januari ada putaran final Piala Asia Senior di Qatar, dan April ada putaran final Piala Asia U23. Gue pasti antusias, gue cukup antusias karena selama gue mengikuti perkembangan timnas level 23 ini kan terbilang kita belum pernah ya. Kalau U20 kita lolos tahun lalu, bahkan kita lolos, dan kita kemarin sempat bermain di bulan Maret ya. Senior kita lolos dan U23 kita lolos. Jadi ini merupakan prestasi ya, ini merupakan prestasi dari Sintayong, di mana mampu meloloskan 3 level atau 3 kategori umur timnas ke level Asia gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan harus Sintayong belum ngasih piala, Sintayong belum memberikan trofi, ya menurut gua terlalu dangkal ya pemikiran itu, karena timnas itu, membentuk timnas itu butuh waktu, butuh proses. Dan kalaupun progresnya naik, progresnya meningkat, piala akan datang dengan sendirinya gitu. Jadi jangan melulu mengharapkan piala, sedangkan Sintayong pun juga sebetulnya baru benar-benar efektif pegang timnas ini kan belum sampai 4 tahun, baru 2-3 tahun. Padahal bisa dibilang tuh baru 2 tahun lebih efektifnya, karena kan setahun lebih itu kan pandemi Covid, jadi hampir sama sekali nggak pegang timnas gitu. Tapi dengan waktu yang singkat ini dia membuat progres timnas sangat signifikan. Kolaborasi pemain lokal dengan diaspora, keberhasilan menaikkan ranking FIFA 20 peringkat lebih dalam tempo 2 tahun, itu merupakan satu prestasi yang tidak bisa dikesampingkan menurut gue. Jadi menurut gue orang-orang atau pihak-pihak yang mengharapkan selalu harus ada trofi, menurut gue mereka terlalu dangkal. Mereka hanya melihat prestasi itu dari piala. Jadi menurut gue nggak fair ya, karena piala itu sendirinya akan datang gitu dengan keberhasilan atau perbaikan permainan timnas ini, itu akan sendiri dengan datang gitu. Jadi Sobat Garuda, tentunya kita syukuri keberhasilan timnas, dan gue sangat gak sabar mau lihat penampilan timnas nanti bermain di Qatar loh. Qatar yang baru kemarin jadi tuan rumah Pildun, sekarang jadi tuan rumah Piala Asia, dan kita main di sana pasti sangat-sangat megah stadionnya, sangat-sangat cantik rumputnya gitu. Dan lawannya juga lebih kompetitif, jadi akan lebih bikin spot jantung, senam jantung ya gitu. Dan tentunya nanti tanggal 16 ya September juga kita masih ada rangkaian pertandingan timnas ya dari kancah Asian Games. Nah nanti mungkin gue juga akan mengupdate lagi seperti apa persiapan timnas Indonesia. Kemungkinan ini akan diisi oleh timnas U20 ya, yang kemarin tidak jadi bermain di Piala Dunia. Oke Sobat Garuda, sekian dulu update timnas dari gue di channel Fiska Barsi ID. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan informasi lebih kepada Sobat Garuda. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Salam olahraga, sehat selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.